Oke, Bang Minola, Kak Ruben, hari ini ke Polda Metro Jaya, apa agendanya? Agendanya sesuai dengan panggilan yang diberikan oleh penyidik di Cybercrime untuk diminta keterangan ya terkait dengan masalah laporan yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Kak Ruben di sini datang sebagai saksi pelapor atau di dalam menjawab berapa pertanyaan, Kak? Ada lebih kurang berapa sih? 10 ya pertanyaan. Serta membawa bukti ya? Iya. Buktinya berupa apa aja mungkin? Dari capturean, dari ya ada deh. Jangan dibocorin ya nanti. Nanti siap-siap nanti terlapornya. Oke, untuk Ruben sendiri laporan sudah berjalan dan sudah dipanggil sebagai saksi. Ya, apa tetap lanjut terus? Lanjut. Apa sih yang membuat Pak Ruben tetap lanjut gitu? Maksudnya memang ini benar-benar sudah fatal banget atau gimana? Iyalah, karena udah masuknya ke ranah anak-anaknya dan terus bullying terhadap anak-anak. Dan dia melakukan itu ya bukan sekali dua kali, postingnya udah terlalu banyak. Ya apa yang dia perbuat ya dia harus berani bertanggung jawab. Tapi semenjak dilaporkan ada komunikasi dari pemilik akun Vina Dotran itu ke Kak Ruben? Kalau banyak karena tangan itu. Oh, sorry. Buatnya sih komunikasi atau pernah komunikasi atau minta maaf apa enggak dari pihak yang melakukan itu? Enggak ada. Ya mau minta maaf juga tetap aja udah laporan tetap harus lanjut lah. Tapi sudah mengetahui identitasnya Vina Dotran Nanti sendiri? dia ke pihak polisinya. Oke, abang sebagai kuasa Ya. hukum dari tetap tadi apa sih yang dipertanyakan dari penyidik sendiri? Ya itu seputar dari mana mengetahui adanya postingan seperti itu, apa yang sudah dilakukan, bukti apa. Jadi pasti seputar hal yang bersifat dasar. Tapi itu adalah poin yang paling penting. Ya bahwa memang kita bisa membuktikan telah terjadi pelanggaran hukum ya, perbuatan melanggar hukum yang melanggar banyak pasal. Ya, seperti saya katakan tadi itu ada pasal 32 ini yang ancamannya 8 tahun dan pasal-pasal yang lainnya. Jadi tadi juga kita sudah menyertakan saksi dengan harapan bahwa proses ini bisa berjalan dengan cepat dan secepat mungkin pelakunya bisa diketemukan dan diminta keterangan, bahkan mungkin ya ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi udah final lebih ke anak ya bang? Ini kasus ini dibawa perkara kasusnya. Oh ya, karena memang yang dibullying di sini, yang dijadikan objek di sini kan adalah anak. Ya, sementara anak ini kan masih di bawah umur yang masih belum bisa membela dirinya secara patut, maka adalah pantas jika kemudian orang tuanya, dalam hal ini Ruben sebagai ayahnya, yang berjuang untuk membela kepentingan si anak. Ya, sehingga suatu saat nanti jika ada jejak digital, dia melihat bahwa ada pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab, yang membullying dia, yang mendiskreditkan dia, yang menyatakan asal usulnya itu tidak seperti apa yang seharusnya. Ini kita masalah asal usul ini, ya. Maka dia akan melihat bagaimana orang tuanya berjuang untuk memperjuangkan supaya nama baiknya itu tidak dicemarkan, supaya pelaku yang melakukan perbuatan yang tidak berdasar itu bisa dikenai sanksi secara hukum. Walaupun itu hanya sebagai buzzer atau Nggak bisa, ini negara hukum. Ya kita nggak bisa bilang tuh buzzer lah, haters, nggak bisa. Ini negara hukum, kita harus berpikir dua kali ketika bermain-main dengan harga diri orang lain. Karena ini bicara mengenai masalah pride. Ya, ketika dia menuduhkan sesuatu dan kemudian tuduhan itu tidak ada landasannya, ini kan bukan hanya mencemarkan harga diri si anak, tapi juga harga diri orang tua. Bahkan mempermasalahkan lembaga perkawinan yang dulu ada dan banyak sekali efeknya. Ya, jadi ini yang kadang-kadang kita harus cerdas ya. Jadi masyarakat Indonesia harus jelas, harus cerdas ketika menggunakan media sosial. Jangan digunakan untuk hal yang seperti ini. Dengan alasan pansos kayak viewer kayak apapun namanya, jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Lakukan hal yang positif. Postinglah prestasimu, postinglah hal yang baik tentang dirimu. Sehingga kalaupun misalnya kemudian kamu ngetop itu karena prestasimu, bukan karena kamu menjelek-jelekkan orang lain. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. terkait lagi untuk baru dan tadi secara mental pun kena, anak pun juga kena secara psikis mental sendiri. Enggak, kalau anakku sih ya masih karena dia nggak banyak melihat sosial media kan. Cuman kan yang saya jaga ini adalah dampak setelah ini gitu. Ya di kemudian harinya itu kan jejak itu nggak akan hilang kan, jejak digital. Jadi kalau buat saya di sini apa yang akan saya lakukan itu ya semuanya untuk dia ke depan. Tapi kalau ibu dia support nggak dengan laporan Kak Ruben? Iya udah pasti support, tapi kan di sini saya konteksnya ke anaknya. Betul. Ya lebih ke anaknya, dan dia soalnya yang dia bawa foto anak saya aja kan, cuma anak saya aja gitu, jadinya ya saya fokusnya ke situ aja. Nanti
masalah berkembangnya kemana-mana nanti kan dari pihak kepolisian yang akan mengembangkan kasus ini. Penolak terakhir. Tapi nanti suatu saat penyidik minta ibu dari untuk sebagai saksi gimana? Artinya kan begini, penyidik itu kan bebas ingin menghadirkan siapa aja sebagai saksi. Jadi kalaupun memang misalnya penyidik menganggap perlu memanggil ibunya untuk diminta keterangan sebagai saksi, ya silakan aja. Penyidik kan boleh panggil, alamat ibunya tahu ada di mana. Jadi itu artinya secara proses tidak ada kaitannya dengan kita, karena kan mungkin polisi menganggap perlu memanggil siapapun, dia boleh memanggil siapapun. Kak Ya, Ruben, tidak ada kaitan dengan kita. ada kerugian apa sih Kak Ruben? Mungkin ada postingan itu beredar, ada yang nanya ke Ruben kebenaran berita itu atau gimana? Enggak lah, kalau nanya yang kebenaran itu mungkin banyak di antara teman-teman kayaknya nggak nanya secara frontal gitu, tapi mereka memberikan saya support ketika saya kasih laporan ini gitu. Dan terus ya saya cuma menjaga nama baik anak saya aja. Tapi untuk akun Vina Dotra sendiri sekarang sudah ditutup kan ya? Maksudnya di akunnya sendiri sudah ditutup, diaktif gitu. Yang lain ada beredar lagi nggak sih Kak Ruben? Ada yang nge-capture atau apa? Sudah diperiksa belum ya? Diperiksa. Maksudnya ada yang nge-capture unggahannya terus diunggah ulang sama orang-orang, ada Oh yang enggak. semacam itu? Oh iya mungkin, tapi kalau saya fokusnya ke situ aja. Oh. Kalau kita mau cari-cari mah pasti ada aja. Ya, Tapi pasti ada ada di aja. satu fokus yang sekarang lagi Iya, berproses saya jalan. fokusnya ke Vinara. Tapi akan lanjut nggak ada nanti yang lain-lain atau gimana? Lanjut. Maksudnya ada medsos-medsos yang Kalau lain lagi memang ada yang berani-berani meng-capture kemudian merepost berita-berita yang sesat seperti ini, pasti saya pastikan penyidik yang sedang sekarang memeriksa perkara ini akan juga memanggil mereka dan mereka juga akan pasti kena sanksi hukum. nggak? Ada kata maaf, satu kata. Kalau maaf wajib, kita wajib sebagai manusia ya memaafkan. Tapi kalau udah proses hukum ya saya maunya terus berlanjut sesuai dengan prosedur. Kan ini kan saya juga dari laporan kemarin juga udah lebih dari 10 hari ya. 10 hari ya. Udah lebih dari 10 hari juga baru dipanggil lagi ya. Saya pokoknya mengikuti peraturan yang ada, tidak ada treatment khusus semuanya dan membawa bukti-bukti sesuai dengan yang saya punya, yang saya miliki. Ditanya berdasarkan dapat dari mana, ngelihat dari mana, ya saya sudah jawab semuanya. Terganggu nggak dengan Mas Harim dengan pekerjaan sendiri? Enggak, kalau ke pekerjaan sih enggak ya, tapi kalau secara saya pribadinya pasti. Karena kalau yang saya rasa ini rasa sebagai orang tua kan. Dan ya kita tahu anak kita kayak gimana ya. Saya tahu dia setiap hari juga saya nganterin dia sekolah, saya tahu anak ini sukanya apa, mainnya apa, tapi ini udah terlalu jauh pembahasannya. Jadi buat saya ya udah terlanjur, ya ayo lanjut aja terus deh gitu. Ada upaya buat menjaga Thalia untuk melihat itu nggak sih Kak Ruben? Kebetulan bundanya kalau dia bersosial media kan ada yang dibatasi yang usia anak-anaknya kan. Oke, Ya, Oke, terima kasih. Terima kasih.